Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun Bu Susi sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrol ya Bu ya hari ini ya. Nah, ya karena saya nanti akan melakukan supervisi atau mengobservasi ketika Bu Susi mengajar di dalam kelas. Nah, namun sebelum saya mengamati langsung Bu Susi mengajar nanti, ada beberapa nih, ada poin-poin yang perlu saya konfirmasi ke Bu Susi ya. Yang pertama, kalau boleh saya tahu mungkin untuk tujuan pembelajaran ini nanti apa itu ya? Untuk tujuan pembelajarannya ya. Iya. Baik, untuk pembelajaran nanti kan dilaksanakan di kelas 10 IPS 3. Iya. Kebetulan pada topik bioteknologi fermentasi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang akan diharapkan tercapai itu yaitu yang pertama, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan praktikum fermentasi alkohol menggunakan ragi. Kemudian untuk tujuan yang kedua itu peserta didik mampu melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol pada pembuatan roti. Dan yang ketiga itu melalui kegiatan praktikum juga peserta didik diharapkan mampu menganalisis hasil dari fermentasi alkohol. Seperti itu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, alhamdulillah luar biasa ini ya. Mudah-mudahan tujuan yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bisa tercapai dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Tadi saya coba mulai. Pertama berarti nanti Ibu akan memiliki tujuan agar siswa itu mampu merancang dan melakukan praktikum ya Bu ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengaruh fermentasi ya, faktor-faktor mempengaruhinya. Terus yang berikutnya itu menganalisis ya, itu ya. Luar biasa ini tujuannya. Nah, selain tujuan ini, kira-kira untuk area pengembangannya Bu, yang akan dicapai nanti dalam pembelajaran itu apa saja? Untuk area pengembangannya mungkin mengingat saat ini pada pembelajaran abad 21 itu lebih mengutamakan mengutamakan peserta didik ya, student center gitu. Setelah itu bagaimana karakteristik peserta didik, kita harus memenuhi semua kebutuhan peserta didik dan memfasilitasinya, sehingga pembelajaran nantinya diarahkan kepada pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses maupun produk. Nah, pada aspek konten itu peserta didik diberikan kebebasan gitu untuk mencari sumber gitu. Mereka boleh mencari sumber untuk mendukung pembelajarannya. Kemudian pada aspek prosesnya mungkin anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Di situ ada pilihannya itu pengaruh pengaruh suhu terhadap fermentasi alkohol, pengaruh konsentrasi ragi, pengaruh konsentrasi gula maupun dari substratnya. Jadi anak-anak diberikan keleluasaan untuk memilih melakukan praktikum yang mana. Dan untuk produknya nanti hasil dari praktikum tersebut. Kemudian saya pun ingin mengembangkan dari kemampuan sosial emosional peserta didik. Jadi di sini diterapkan pembelajaran sosial emosional gitu dengan memberikan cari kertas kepada peserta didik dan peserta didik menuliskan perasaannya seperti apa. Di situ saya mengkonfirmasi kepada peserta didik gitu, dan memberikan ini juga gitu, memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa mereka harus berempati gitu dan harus bisa ikhlas agar mereka dalam keadaan apapun dapat mempersiapkan pembelajarannya dengan baik. Dan karena kesiapan pembelajaran itu dengan anak-anak siap, bisa lebih mudah untuk menerima informasi dan pengetahuan gitu. Seperti itu. Luar biasa. Posisi ini istimewa. Saya menangkap dua poin-poin penting di sini. Nanti area pengembangan itu ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Tadi ada proses konten, proses dan produknya sudah dijelaskan secara rinci, luar biasa. Lalu Ibu juga mau mengembangkan area kompetensi sosial emosional anak ya, dengan cara tadi menuliskan di kertas secarik lalu mau menanyakan perasaan mereka ya, biar anak-anak itu kita tahu ini anak sudah siap belajar, fokus apa enggak nanti ya. Oke. Luar biasa ya, luar biasa sekali Bu Susi. Nah, selain itu Bu Susi, satu lagi nih, kalau strategi untuk pembelajaran ini seperti apa?
Untuk strateginya di sini saya membuat pengelompokan secara heterogen ya. Betul. Ada yang dari kemampuan akademiknya tinggi dan ada yang kemampuan akademiknya rendah, agar terfasilitasi gitu dalam kelompok. Bisa saling berdiskusi, saling share gitu dalam kelompok tersebut. Kemudian dari ke 6 kelompok yang ada di kelas itu, saya juga melihat gitu bagaimana karakteristik mereka. Ada kelompok yang mungkin lebih aktif dan mungkin kemampuannya jadi membutuhkan scaffolding lebih banyak dari guru. Saya tempatkan di bangku yang paling depan agar mereka mendapatkan fasilitas lebih banyak dari saya. Kemudian untuk strategi lainnya mungkin diberikan bimbingan gitu kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikumnya gitu ya. Betul. Untuk medianya media PPT, ada video pembelajaran juga. Dan kemudian untuk nanti setelah anak melakukan kegiatan praktikum, anak pun melakukan diskusi dan presentasi dan diskusi mengenai hasil praktikumnya gitu. Karena kan di setiap kelompok itu berbeda-beda ya praktikumnya yang sudah mereka rancang berbeda-beda, sehingga setiap kelompok itu merangkum gitu apa hasil dari temannya gitu. Karena untuk share juga saling berbagi informasi dari kelompok yang lainnya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Wah, ini Bu Susi emang sebelum pembelajaran memang sudah dimatangkan persiapan dan segala sesuatunya. Berarti strateginya tadi sudah ada. Berarti pengelompokan itu secara heterogen itu Ibu memperhatikan juga ya gaya belajar anak gaya belajarnya juga. Ya, gaya belajar anak itu kan ada kinestetik. Untuk kelas 10 IPS 3 itu lebih visual audio. Oh, di visual ya. Audio visual. Tapi sebelumnya pernah dilakukan ini ya, questionnaire part itu ya, Bia. Iya. Udah ya. Oke, luar biasa, berarti sudah termasuk dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa ya, Bu ya. Oke. Luar biasa Bu Susi. Setelah saya mendengarkan semua tadi, mulai dari tujuan, area pengembangannya nanti yang akan dicapai, termasuk strategi-strateginya, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pembelajaran di kelas nanti ini bisa diselesaikan semua, bisa dilaksanakan dengan baik. Selamat untuk melaksanakan pembelajarannya. Izinkan saya juga nanti untuk masuk ke dalam kelas untuk mengamati ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. KM-nya tolong dipersiapkan untuk kita memulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, langsung kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue ingin mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini berapa orang yang gak masuk? Kenapa agaknya ada 4 ya? Hari kejepit ya, supaya libur, jadi sekarang Jumat gak masuk gitu ya. Ya baik, karena ada 6 orang yang tidak masuk. Halo, siap-siap, kita siap saja. Karena ada 6 orang yang tidak masuk, biasanya kelompok kita kan ada 6 ya. Jadi kita buat 5 kelompok saja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menuliskan dulu dalam kertas ini perasaan kalian. Kenapa sih Ibu suka nanyain perasaan sih sebelum belajar ya? Apa nanti Ibu jelaskan, oke? Tulis di situ. Ada yang lebih tolong minta. Ada lebih nggak? Ada lebih? Itu kurang. Kurang berapa? Dan kalian lebih nggak? Kalian. Oke. Halo. Nah, Ibu membagikan kepada kalian kertas. Kalian tuliskan perasaan
30 detik lagi aja ya. Kita mau tambahan. Sama ngobrol. Sudah? Sudah? Bisa ada yang nulis ya? Oh iya, jasanya ada yang bawa, ada yang lain ya? Ya, ulas dulu yang pakai jasnya. Ini kan cuma jasnya. Karena kan fungsi jas itu menjaga kita dari bahan-bahan praktikum gitu ya. Jadinya memang penting gitu. Udah beres ya? Oke. Coba di antara kalian yang dominan ke bahagia atau energi positif, perasaannya emosinya lebih positif siapa? Saya. Lebih banyak yang lagi ada masalah atau lebih banyak yang lagi bahagia? Ini coba. Sama-sama. Coba nanti ibu pengen lihat ya di jawaban kalian. Nah, kenapa sih ibu suka nanya ini ya? Perasaan kalian seperti apa? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi seperti ini ya. Kalau kalian lagi bahagia, kalau suasana hati kalian lagi senang, lagi jatuh cinta, ini ada WA dari ayah, terus senang kan bunga-bunga ya. Dan biasanya ada free space ya, di otak itu ada ruangan kosong. Jadi kalian bisa mudah menerima informasi. Sekarang kita belajar kan banyak informasi, banyak pengetahuan yang bisa kalian terima. Nah, kalian bisa mudah terkondisikan untuk menerima pengetahuan. Tapi kalau kalian lagi ada masalah nih, aduh ayah kenapa nggak chat wae? Terus si mama kenapa marah-marah wae? Terus Bu Susi kenapa ya sih ngasih tugas terus? Pusing kan di rumah gitu, rumit gitu. Nah di otaknya itu penuh gitu. Jadinya saat ada informasi kalian susah masuknya. Nah untuk itu apa coba kuncinya kalian? Kalau ini apa? Apa kuncinya biar kalian yang sekarang lagi ada masalah bisa tetap fokus ke pembelajaran? Apa? Ada yang tahu nggak bagaimana cara mengelola kalian emosi kalian untuk bisa tetap fokus pembelajaran? Apa? Kenapa lewat membahas perasaan yang sama? Nah, agar kalian bisa fokus, kalian harus ikhlas ya. Jadi kalian ikhlas belajar hari ini tuh karena kalian mau apa sih? Coba kalau kalian kesini datang cuma buat datang aja, pulang lagi nggak dapat apa-apa ya? Dapat ilmu enggak? Coba kalau lihat untuk ibadah, dapat pahala ya, dapat ilmu ya. Coba kalau kalian mau nggak merasakan di Afrika banyak anak-anak di sana yang kekurangan makanan? Halo? Kenapa? Di daerah sana, di daerah luar yang kemiskinannya merajalela, pendidikannya tidak sejahtera, ya. Nah, kalian mau merasakan seperti itu tidak? Jadi kalian itu bersyukur ada banyak orang yang ingin berada di posisi kalian, gitu ya. Ada orang yang sekarang lagi di rumah sakit, lagi sakit, ingin seperti kalian duduk di sini mendapatkan ilmu. Jadi kuncinya adalah ikhlas, oke? Jadi udah siap belajar hari ini? Ya. Oke. Kalau misalnya kalian masih, kamu masih mau diskusi, boleh di luar. Diskusikan dulu di luar, agar tidak mengganggu ke yang lain. Nah, jadi sudah siap belajar hari ini? Ya. Siap ya? Nah, oke, kita mau buat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi di kelas selama pembelajaran kita tidak boleh makan, tidak menggunakan jaket. Sakit tidak? Kalau tidak sakit dibuka jaketnya. Dan kalau ada yang bermain HP di luar,
dari produk-produk kalian ya. Bu nanti akan kasih beberapa. Nah, maaf. Coba ada yang mau membacakan yang suaranya keras? Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Boleh Vicky bacakan? Yang lainnya tolong dengarkan. Merancang dan melakukan kegiatan praktikum sederhana mengenai implementasi alkohol menggunakan lagi buat mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fermentasi alkohol yang terjadi pada pembuatan produk bioteknologi sampai pidana, mampu menganalisis hasil dari proses fermentasi alkohol. Ya, hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran ya. Mampu merancang kegiatan praktikum fermentasi alkohol, harus tahu kalian apa faktor-faktor penyebabnya dan hasil dari fermentasi alkohol itu seperti apa. Nah, ibu akan bagi kandungan pada kalian ya. Kalian dibaca dulu LKPD-nya. Coba perhatikan ya. Nah, di LKPD juga ada ya, kalian bisa dibaca. Kita mempunyai permasalahan. Permasalahannya apa? Coba lihat di sini. Di sini ada adonan roti yang belum difermentasi, baru dibuat, baru jadi diadoni, mulai. Kemudian 1 jam kemudian lihat ada perubahan tidak? Masih tetap seperti itu ya. Nah, ini permasalahannya pada Candy. Candy atau Siti? Sandy. Jadi ternyata mereka itu gagal gitu membuat produk bioteknologinya. Padahal udah mengikuti step-step, udah ikutin resep-resep yang ada di Google, yang ada di YouTube ya, tapi masih ada gagal. Nah, coba ibu mau tanya ke kalian, kira-kira faktor apa yang menyebabkan kegagalan pada pembuatan roti? Bisa katakan? Kurang lembab ya. Kurang lembabnya kan itu atau karena apa? Makasih ya. Raginya kenapa? Raginya kurang, boleh ya. Terus kelompok lain? Kelompok Siti apa? Raginya juga ada masalah di ragi. Airnya kenapa? Airnya terlalu banyak, boleh. Ada lagi? Suhu airnya. Waktu itu pakai apa? Suhu segimana? Suhunya hangat ya pas mau ini raginya ke air. Ada lagi? Raginya nggak aktif, oh. Raginya nggak aktif, katanya gimana maksudnya? Udah kadaluarsa ya? Udah nggak aktif raginya. Oke, makasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya jawaban kalian keren-keren ya. Nah, karena kalian sudah tahu permasalahannya, nah untuk itu kita akan mencoba nih praktikum untuk membuktikan bagaimana prinsip fermentasi pada pembuatan roti. Sebelumnya ibu ingin menunjukkan video ini kalian. Video apakah ini? Aduh, ini roti. Sinyalnya. Bentar ya, kita lihat ini. Di sini sinyalnya jelek ya. Nah, dari sini aja ya. Coba perhatikan videonya ini. Video apa ya? Nah, ini pakai apa tadi Bu, Pak?
ini bagaimana apa bukan terhadap kecepatan si ojek kira. Kenapa kalian mesti ngebahas apa? Coba kaitkan materinya. Coba lihat dulu lihat batas. Apa? Keterangan lain misalnya tuh ada kenapa kalian nggak kan kelompok kalian nggak mengembang ya? Nah kalian boleh kasih keterangan lain. Coba kelompoknya siapa dulu? Yang merasa dulu ya, yang perselisihan. Harusnya dibuka ya. Bagian apa sih? Boleh dong. Kelompok mana dulu? Boleh. Sampai hasil cuma dibuat-buat. Coba kelompok. Oke, karena banyak yang gagal, nanti kita akan selidiki penyebab kegagalannya apa. Terus, karena banyak juga yang gagal, makanya ibu nggak suruh kalian buka dulu ya, nggak suruh kalian hirup dulu aromanya sama ukur suhunya karena biar teman-teman kalian tahu bagaimana hasilnya. Oke, kita diskusi bareng saja. Ayo kepada kelompok ini apa yang kedua? Kelompok Saccharomyces, ayo ke depan. Ayo kita close buat kelompok Saccharomyces. Ayo. Barengan aja. Fermentasi alkohol. Coba perhatikan. Di sini kami memiliki permasalahan yaitu pengaruh konsentrasi gula terhadap proses fermentasi alkohol. Perlakuan yang disamakan yaitu massa gulanya itu 15 gram dan air hangat dengan volume 550 ml dengan suhu awal yaitu 1000 derajat Celcius. Perlakuan yang dibedakan yaitu botol A menambahkan ragi sebanyak 1 gram, botol B menambahkan ragi sebanyak 5 gram, botol C menambahkan ragi sebanyak 10 gram. Tujuan praktikumnya yaitu mengetahui konsentrasi gula terhadap proses fermentasi alkohol. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh konsentrasi gula terhadap proses fermentasi alkohol. Variabel penelitian A yaitu banyak gelembung, suhu akhir, aroma, dan diameter bawang. Yang B, variabel bebas yaitu konsentrasi gula dan juga ragi. Yang C, variabel kontrol yaitu suhu dan konsentrasi air.
Terakhir dicek ukurannya 28,5 cm. Terus masing-masing aromanya tuh berarti dan kurangnya. Aroma apa? Untuk aromanya kita belum buka ya, karena kita mau lihat dulu seperti apa. Kita bareng-bareng. Bisa langsung jawab pertanyaannya? Ya ini Bu. Jadi dari yang pertama dari 3 botol manakah yang diameter balonnya lebih besar dan apa yang menyebabkan balon besar? Jadi jawabannya OTP dikarenakan gulanya 15 gram dan raginya 10 gram karena suhu yang sesuai dan ragi yang lebih banyak dibanding botol lain. Jadi si karbon dioksida itu lebih banyak dan si balonnya lebih kecil. Pertanyaan yang sering dijawab aja. Maka pada proses fermentasi yang terjadi menghasilkan gelembung dan aroma khas karena konsentrasinya gula dan ragi yang tepat serta airnya memiliki suhu 10 Celcius. Karena adanya gula menjadi makanan bagi mikroorganisme dan suhu yang sesuai menghasilkan karbon dioksida, gelembung dan bau itu dihasilkan dari fermentasi. Udah. Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ibu yang bertanya, ada yang mau ditanyakan kelompok Saccharomyces apa yang kalian belum tahu? Nanti atau ibu yang bertanya kepada setiap kelompok. Coba tanyakan kepada kelompok. Bikin gagal Yang bikin gagal dari yang botol itu, yang botol yang tadi dia. Kenapa? Apa? Oh, yang kami. Apa yang bikin gagal yang kami? Kira-kira apa tuh? Kelompok Juan kira-kira kenapa gagal? Sama ya, kelompok Juan untuk mempersiapkan waktu ya. Kelompok Juan, kelompok Rizoku sama kelompok apa lupa ibu? Apa? Nah sama ya, menggunakan suhu. Jadi dibeda-bedakan suhunya. Ada yang suhunya pakai air dingin, ada yang suhunya pakai air hangat, ada yang suhunya pakai air panas. Tapi sama sekali nggak ada perubahan. Kira-kira ada salah di mana? Lagi sama kelompok lain juga tidak ada perubahan sama sekali. Berarti apa yang salah? kita aja nih. Semua stepnya sudah benar. Nah, kemungkinan raginya sudah tidak aktif gitu ya. Karena raginya tidak aktif, jadi tidak bisa melakukan apa? Proses apa? Proses fermentasi. Jadi percobaan kalian bukan gagal ya, tapi perlu diperbaiki lagi. Oke, sekarang bisa ditanyakan terkait hasil dari kelompok Saccharomyces tidak? Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Coba, kenapa yang raginya banyak lebih mengembang lebih besar? Ada yang bisa jawab? Karena semakin banyak raginya, si raginya kan jadi semakin banyak berkembangnya gitu. Karena ya raginya semakin banyak juga. Raginya semakin banyak. Kalau misal raginya makin dikit ya hasil berkembangnya juga semakin sedikit. Jadi ya tergantung dari selain yang membuat semakin besar itu bukan raginya doang, tapi dari suhu optimalnya, terus dari jumlah gulanya juga berpengaruh, sama banyak raginya juga berpengaruh. Ya, semakin banyak gula, kira semakin banyak hasilnya ya. Coba jelasin yang kelas. Gimana? Kalau kita lagi nanti teh makan gula, Lagi makanan gula kalau udah makan gula, masih kita produksi dan apa? Ya itu benar ya. Tadi menggunakan gula sebagai makanannya, substratnya. Nanti dari hasil metabolisme yang sudah dilakukan oleh tadi itu menghasilkan apa? Gas karbon dioksida yang ditunjukkan dengan apa? Dengan gelembung dan Aroma. balon yang mengembang. Nah, oke. Kalian penasaran nggak?
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesingkat aja ya dari kelompok di bangkunya aja. Nah, singkat saja, nggak usah dijelasin banyak-banyak. Tapi kalian jelaskan botol A itu pakai apa, botol B pakai apa, kenapa berbeda? Ayo, Nah, benar ya. Tadi kelompok Saccharomyces menggunakan macam-macam ragi yang berbeda konsentrasinya. Nah, sekarang kelompok Lactobacillus, apa yang berbeda dari kelompok Lactobacillus? Bisa dipercepat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Botol A pakai apa, botol B pakai apa, botol C pakai apa. Coba perhatikan ya. Waktunya ditanya semua. Kalian kalau masih ada yang belum paham, lebih baik ditanyakan sekarang ya. Yang botol A memakai gula sebanyak 15 gram. Perhatikan. Botol A yang mana? Menggunakan gula sebanyak 15 gram. Botol B menggunakan terigu sebanyak 15 gram. Dan yang C menggunakan garam takarannya 15 gram. Kenapa bisa seperti hasilnya berbeda? Karena gula mengandung glukosa, fruktosa, dan glukosa dan diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai proses Good. Apa tadi ada yang bisa mengulangi lagi? Kedengeran tidak? Coba ulangi lagi yang kelas. Pakai tomat. Ya. Ini jawabannya bagus. Coba dengarkan. karena gula mengandung glukosa, fruktosa, dan fruktosa dan diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Karena gula mengandung glukosa yang digunakan oleh siapa? Lagi. Nah, coba bandingkan ini yang pakai terigu gimana? Tapi mengembang juga ya. Nah, kenapa beda sama gula? Terigu juga mengandung glukosa, tapi masih kompleks. Nah, seperti itu. Kalau gula ini sudah enggak ini sudah sederhana, jadi tidak digunakan oleh bakterinya, oleh raginya. Maaf, bukan bakteri tapi ragi. Nah, sementara garam, coba kalian lihat garam kenapa sama sekali nggak menghasilkan
Tadi. Substratnya apa? Gula. Glukosa ya. Apa yang dihasilkannya? Karbon dioksida dan etanol. Etanol. Oke. Saya Bali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif sehat ya Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang ketemu ya. Ganggu waktunya. Ketemu di pendampingan individu 5 calon guru penggerak Pak Arif ya. Mungkin kemarin sudah pra dan observasi ya. Pak Arif belajar menjadi supervisor. Belajar menilai katanya gitu menurut analisnya. Nah sekarang paskanya harus ada saya sebagai PT. Nanti yang melakukan coachingnya adalah Pak Arif. Bangga Pak Arif. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Rika selaku pengajar praktik saya dan juga Bu Susi selaku guru pelajaran biologi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Susi, alhamdulillah gimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Setelah melaksanakan pembelajarannya mungkin lebih tenang, lebih plong gitu. Lebih plong, Sudah ya. beres dan kewajiban saya untuk mengajarkan sekarang udah PAS ya, dan kebetulan kemarin pertemuan terakhir yaitu bersama anak-anak. Oh, biasa ya. Nah, Bu Susi seperti tadi yang sebelum di pra juga ada beberapa memang rubrik yang sudah saya berikan untuk pengamatan dan saya sudah mengamati beberapa yang sangat luar biasa dari Bu Susi. Kalau tujuan pembelajarannya tadi sudah tersampaikan dengan baik ya? Sudah tersampaikan dan sudah tercapai. Sudah tercapai dan itu memang tadi saya melihat Bu Susi juga sudah mengelola kelasnya dengan baik sesuai dengan yang ada runutan tuntunan yang ada di rencana pembelajarannya. Terus melakukan pemetaan juga, dia sudah melakukan tes kuesioner part itu Bu, Sudah untuk memetakan betul good ya, itu sudah dilakukan juga ya sebelumnya berarti ya. Pada Oke, awal. luar biasa. Jadi berarti tadi kelompok itu memang sudah dikelompokkan berdasarkan itu. Luar biasa. Lalu kalau pembelajarannya tadi yang memang menurut Ibu yang belum terlaksana, kendala. Mungkin kendalanya dari waktu ya. Iya, waktunya mungkin karena kita kan terkendala dengan daring luring ya. Nah, di sini membutuhkan waktu 3 jam itu full kan untuk pembelajaran daring. Tapi karena waktunya hanya 2 jam pelajaran, mungkin menambah sedikit waktu gitu ya, mengambil sedikit waktu istirahatnya peserta didik kemarin gitu ya, kan seperti itu. Mungkin dari masalah waktu. Terus ya penyediaan alat dan bahan praktik pun mungkin seperti itu. Dan bahan. Selain itu ada lagi mungkin yang menurut Ibu ya sedikit jadi kendala lah dari pembelajaran tadi itu. Mungkin memfasilitasi lagi peserta didik dengan kebutuhannya, dengan gaya belajarnya yang bermacam-macam gitu. Mungkin perlu ada strategi lain gitu untuk memfasilitasinya. Soalnya kemarin kan ada pada saat presentasi mungkin ada anak yang audio yang gaya belajarnya audio mungkin sibuk ngobrol seperti itu. Mungkin perlu ada pendekatan strategi lain agar saya bisa mengelola keseluruhan peserta didik itu. Iya, siap. Berarti memang masih ada beberapa ya catatan refleksi dari Ibu. Kalau saya tadi saya melihat memang pertama Ibu sudah melakukan dengan baik budaya positifnya ya. Saya dengan cara meminta resolution kesepakatan kelas bareng. Lalu Ibu juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Sudah berarti Diferensiasi pada proses dan konten mungkin. betul. Nah, tadi juga saya sudah mengamati sesuai runut dengan RPP-nya memang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi konten. Ya, sudah sangat bagus lalu diferensiasi proses. Nah,
lalu yang terakhir itu diferensiasi produknya. Nah, lalu yang saya lihat juga tadi yang muncul dari ibu itu yang bagus adalah mengecek sosial emosional anak, yaitu dengan cara tadi ibu menggunakannya dengan cara apa? Menanyakan Dengan cara menanyakan perasaan peserta didik dulu gitu, kemudian mencurahkannya gitu ya, semuanya di kertas. Jadi saya juga bisa tahu gitu bagaimana perasaan peserta didik saat itu, dan mengarahkan peserta didik untuk mereka itu bisa kondusif dalam pembelajaran, mencurahkan pikirannya dan perasaannya untuk pelajaran, dan memberikan masukan-masukan motivasi juga kepada mereka. mindfulness ya, jadi biar anak sebelum belajar tuh fokus gitu ya, dengan baik menanyakan perasaan itu. Tadi jawaban dari anak-anak gimana Bu dari menanyakan perasaan? Yang sedang jatuh cinta Pak, Sedang juga. ada yang lagi banyak masalah gitu, seperti itu macam-macam. Ya. Oke. Nah, kalau untuk area pengembangannya sudah dilaksanakan semua tadi ya, sudah tercapai semua. Sudah tercapai. Sudah tercapai semua ya. Area pengembangannya itu lebih ke tadi di awal itu pembelajaran diferensiasi dan kompetisi sosial emosional yang harus ditingkatkan ya. Nah, selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut ke depannya kira-kira dari Bu Susi apa saja? Mungkin untuk tindak lanjut ke depannya akan memperbaiki pengelolaan alokasi waktu dan asesmennya. Asesmennya kan kemarin karena waktunya terbatas itu, jadi asesmennya mungkin tidak keseluruhan asesmen dilaksanakan gitu, jadi mungkin perlu diperbaiki lagi dari hal itu. Kemudian akan meningkatkan kembali untuk pembelajaran yang kedepannya gitu, di pembelajaran diferensiasi, dan mencari strategi untuk pembelajaran PSN-nya gitu. Jadi kan ada banyaknya meaningfulness itu, jadi bisa dengan menggunakan role play gitu, seperti itu. Jika banyak waktu senggang gitu ya, dan pembelajaran sudah terlaksana, mungkin bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Oke, siap, ini luar biasa ya. Bu Susi sudah memiliki rencana tindak lanjut, berarti ke depannya itu pembelajaran untuk melaksanakan asesmennya ya. Asesmennya itu memang di diferensiasi itu ada 3 ya. Ada off, for, dan as learning ya gitu. Lalu tadi ya KSE dan PSE-nya mungkin, terus yang saya tangkap dari Bu Susi juga memang pengelolaan kelas juga ya. Oke, terima kasih untuk waktu dari Bu Susi sendiri, luar biasa. Yang saya amati tadi dalam pembelajaran itu, apa yang sudah disusun di rencana pembelajarannya sangat sesuai. Lalu catatan refleksinya juga tadi Ibu sudah menyampaikan sendiri. Mungkin itu saja, mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif, Bu Susi, barusan Pak Arif menyatukan sudah secara runut, sudah bagus ya, udah runut gitu, jadi udah hafal. Ternyata area pengembangannya sudah berhasil dimunculkan. Pembelajaran dari modul juga sudah berhasil dimunculkan. Untuk perannya RPP sebelum perannya dibimbing, ada pembimbingan, ada analisis kebutuhan gitu ya. Tadi saya dengar pembicaraannya, pokoknya job lah, mantap gitu ya. Mudah-mudahan Bu Susi, terima kasih ya atas kesediaannya nih di coaching oleh dari Opsel sama Pak Arif masukan gitu. juga dan pengalaman buat saya. Iya, jangan bosan nanti kalau Pak Arif ada lagi nih, ajak aja nanti pas lokal. Jadi role model. Terima kasih ya Bu Susi ya. Semoga Bu Susi sehat selalu, dan terima kasih juga sekali lagi sudah ikut bagian dalam kegiatan ini. Makasih Bu Susi ya. Ya, Bu. Oke, Kare.